fitnah kematian itu dekat pada saat mau sakaratul maut. Itulah yang kita mohon kepada Allah, ya, karena memang kita ini tergantung ending akhir kita. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Ada orang-orang yang selama hidupnya itu jelek, jahat, tapi kemudian waktu-waktu sisa umurnya ternyata dia bertobat sungguh-sungguh dan kemudian kematiannya bagus. Dan kita tidak tahu tentang rahasia itu. Oleh karena itu berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah bermohonlah kepada Allah agar kamu dilindungi dari fitnah kematian ini. Fitnah yang akan membawa bahaya pada saat kita berada di sakaratul maut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setan itu beraksi luar biasa pada saat kita sudah tidak berdaya, tapi setan yang sudah memproklamirkan diri mau menyesatkan hamba-hamba Allah itu ternyata masih beraksi di saat kita sudah tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita membaca tasyahud akhir sebelum salam adalah bermohon agar kita terlindung dari 4 perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falista'id billah min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Inilah doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah, salah satunya sebelum salam tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon 4 perlindungan kepada Allah, karena ini adalah permohonan perlindungan yang sangat penting dalam kehidupan perjalanan kita, yaitu memohon kepada Allah agar terhindar dari azab neraka jahanam dan terhindar dari siksa kubur, terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan terhindar dari masihid dajjal, kejahatan dajjal. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama yang kemudian kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita terhindar dari dahsyatnya siksa neraka. Yang itu sudah pernah kita sampaikan betapa pedihnya siksaan yang ada di neraka itu, sehingga kemudian siksaan paling ringan yang kemudian disebutkan itu adalah saat kaki sudah berada di neraka itu, maka saat itu melepuhlah seluruh isi otak kita dan melepuhlah pula perut kita, tetapi kemudian dibentuk lagi kita, karena memang di akhirat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Jadi terus berada dalam rasa dan nikmat kebahagiaan, atau justru sebaliknya merasakan siksaan yang pedih. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam itu setelah tasyahud akhir, bermohon kepada Allah agar kemudian dijauhkan dari siksa neraka. Sama seperti nasihatnya Rasulullah kepada Ummu Habibah
salah satu istri beliau ketika mendoakan agar Rasulullah panjang umur. Rasulullah didoakan panjang umur bersama ayahnya dan saudaranya. Tapi lalu kemudian Rasulullah menegur Ummu Habibah, alangkah baiknya kalau doamu itu bermohon saja kepada Allah terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena kalau masalah umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, tentu akhirnya yang kita lakukan adalah berusaha agar anggota tubuh kita yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan adalah anggota tubuh kita ini. Di surat Yasin yang sudah sering kita baca dan sering kita dengar, yang akan memberikan kesaksian terhadap apapun yang kita lakukan adalah anggota tubuh kita. Quran surat Yasin ayat 65 penting untuk menjadi muhasabah kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah, di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa ini adalah keadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat, ya. Ketika mereka mengingkari kesalahan-kesalahan mereka yang sudah mereka perbuat selama di dunia, mereka bersumpah tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Lalu kemudian Allah menutup mulut-mulut mereka dan menjadikan anggota badan mereka berbicara tentang perbuatan mereka. Nah, bagi kita jamaah yang dirahmati Allah, tentu keyakinan bahwa sekali lagi yang nanti akan menjadi saksi terhadap apapun yang kita lakukan adalah anggota badan kita ini. Tubuh kita ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa-apa yang ada di sekitar kita yang menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, ada riwayat yang kemudian disampaikan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, suatu kali kami bersama Nabi SAW. Beliau lalu tertawa sampai kemudian gigi gerahamnya terlihat. Kemudian beliau bersabda, "Atadruna mimma adhak?" Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu kenapa aku tertawa?" kata Rasulullah. Lalu kami menjawab, kata para sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Qala min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah yaqulu ya rabb alam tujirni minaz zulmi fayaqulu bala fayaqulu la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Jadi ada seorang hamba, ya, apa yang membuat aku tertawa kata Rasulullah, karena nanti akan ada dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Dia mengatakan, "Tuhan, bukankah engkau telah memberikan rasa aman bahwa engkau tidak akan menzalimi diriku?" Allah lalu menjawab, "Iya benar." Lalu kemudian hamba ini berkata lagi, "Aku tidak akan menerima kesaksian diriku kecuali dari diriku sendiri." Lalu kemudian Allah berfirman, "Fayaqul kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba wa bil kiramil katibina syuhuda." Ya sudah, cukup kamu saja yang menjadi saksi terhadap dirimu sendiri. Hitunglah apapun yang kamu lakukan, ya kamu sendiri, kata Allah. Nah, cukuplah malaikat kiramin katibin itu menjadi pencatatnya nanti. Kamu aja yang ngomong. Fayutamu ala fihi fayuqalu li arkani intiki fatantiku bi'amalihi. Lalu dikuncilah mulutnya
orang ini, lalu dikatakan kepada anggota tubuhnya, berbicaralah kamu, berbicaralah kamu. Maka lalu kemudian semua anggota tubuhnya ini berbicara secara jujur, berbicara yang ternyata memberatkan semua yang dia lakukan. Jadi mulut ini mengatakan pada Allah, biar kami yang jadi saksi ya Allah, tidak usah orang lain gitu. Dan ternyata semua anggota tubuh ini yang berbicara jujur. Lalu setelah berbicara jujur, barulah hamba ini kemudian marah-marah, kamu itu mau diselamatkan kok ngomong apa adanya. Itulah yang membuat Rasulullah kemudian tersenyum, ya, tentang dialog seorang hamba yang katanya mau jadi saksi pada dirinya sendiri. Dia mau menyelamatkan diri dan seluruh anggotanya untuk berbicara, ternyata anggota tubuhnya yang dilakukan yang setiap waktu di dunia itu berkata jujur dan memberatkan dirinya sendiri. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam fayaqulu bu'dan lakunna wa sukkan fa ankunna kunta unadilu. Kemudian Allah tidak menghiraukan lagi perkataan anggota tubuhnya itu. Allah berfirman, jauh sekali apa yang kalian lakukan itu, jauh dari keridhaanku, kata Allah. Tadinya ingin membela dosa-dosamu, maunya hamba ini semua anggota tubuhnya itu kemudian membela untuk tidak disiksa, tapi ternyata berkata yang jujur. Nah, ketika menafsiri ayat 65 surat Yasin ini juga, Ibnu Katsir menyebut hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana Allah menghisap seorang mukmin. Allah memanggil orang mukmin itu, lalu kemudian diperlihatkan dosanya, ini dosamu. Lalu kemudian orang ini mengakui, iya ya Allah, saya melakukan itu semua. Lalu kemudian Allah menutup aib-aibnya itu, dosa-dosanya itu, sehingga tidak ada satupun makhluk yang melihat dosa itu. Semua melihat kebaikannya orang ini. Inilah dia yang kemudian kita harapkan, yang disebut dengan hisabai yasiro itu, hisab yang sangat mudah. Allah tampakkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, lalu kita mengakui, tapi Allah tutup untuk tidak dilihat siapapun, sehingga yang tampak adalah yang baik-baik saja. Subhanallah, alladzi adharal jamil wa sataral qabih. Inilah yang disebut dengan hisab yang mudah itu. Oleh karena itu, terlepas dari usaha kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dalam bahasa yang sudah saya sampaikan kemarin, ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang sudah umurnya 60 tahun. Berapa usia Bapak? Sudah 60 tahun. Kalau begitu Anda sudah dekat dengan Allah. Anda selama ini sudah berjalan menuju Allah dan sudah dekat gitu. Lalu kemudian orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bin Iyad tanya, tahukah makna istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia balik bertanya, bagaimana menurut pendapat kamu? Lalu kemudian Fudail bin Iyad menyatakan, orang yang sudah paham bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia akan mempersiapkan apapun yang ada kaitannya dengan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini bertanya kepada Fudail bin Iyad, lalu apa yang harus aku lakukan? Lalu kemudian Fudail bin Iyad menjawab, santai saja, mudah. Bagimu adalah tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asata fima buqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Katanya Fudail bin Iyad, nasihatnya kepada orang yang sudah berumur 60 tahun itu, berbuat baiklah di sisa umurmu itu sebaik-baiknya, berbuat baiklah sebaik-baiknya. Dengan begitu akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Namun manakala kamu kemudian tetap saja melakukan maksiat di usia 60 tahun, maka kamu nanti akan dihukum oleh Allah atas dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Jadi yang terpenting sisa umurmu itu gunakan untuk kebaikan, ya, gunakan untuk kebaikan. Karena sudah tidak ada lagi reason, tidak ada lagi alasan
Bagi orang yang sudah umur 60 tahun itu tidak ada alasan lagi untuk tidak taat kepada Allah. Man atat alaihi sittuna sanatan faqad a'darallahu ilaihi fil umr. Jadi tidak ada alasan lagi kalau sudah usia 60 tahun, maka dia tidak diberi alasan lagi dengan umurnya itu untuk tidak taat kepada Allah. Jadi full. Saya selalu menyampaikan itu buat orang yang sudah usianya 60, dan itu sebenarnya sudah dimulai sejak 40, adalah selalu zikir saja. Ngaji Quran zikir saja. Hajat-hajat dunia biasa saja. Tetapi yang terbanyak adalah zikir dan baca Al-Quran. Karena sudah tidak ada alasan lagi buat orang yang sudah 60 tahun itu melakukan kemaksiatan. Tidak ada yang menjadi uzur itu. Nah, oleh karena itu semampang masih Allah memberikan nikmat sehat ya. Jadi nikmat itu terakumulasi 3. Satu hari ini kita berada dalam iman Islam. Yang pertama, kita sehat. Kemudian yang ketiga, cukup bisa makan minum hari ini saja. Itu sudah nikmat. Jadi kita berada dalam iman Islam, lalu kita sehat, lalu bisa makan minum hari ini, itu sudah nikmat yang luar biasa. Sampai ketika Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya itu menyatakan begini, madum tatanamu duna muhaddiat wa tastayqidu min naumika la yukidugal wajh wa taqdi hajatuka duna ayyaksifa auratuka ahad wa tamsi ala qadamaika la yuqadul al-az fa anta wallah malak min mulukid dunya wallahumma lakal hamd. Selama engkau masih bisa tidur tanpa obat penenang, kamu bangun dari tidur bukan karena sakit, kamu mampu buang air besar sendiri tanpa perlu dibantu oleh orang lain, membuka auratmu, bajumu kamu pakai sendiri, kamu lepas sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, kamu bisa berjalan dengan kakimu sendiri dan tidak mengalami lumpuh atau diseret-seret berjalan, maka demi Allah sejatinya engkau adalah seorang raja di antara raja-raja dunia. Jadi bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat. Jadi selama kita hari ini masih bisa berjalan, kaki tidak diseret-seret, masih bisa buka baju sendiri, masih pakai baju sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, bersyukur pada Allah. Itu bukan nikmat kecil. Memang itu dianggap nikmat kecil karena semua orang mungkin sedang mengalami yang sama. Tetapi ketahuilah saat kamu merasakan itu, kamu adalah laksana raja di antara raja-raja dunia. Bersyukurlah, kamu betul-betul itu dapat nikmat dari Allah. Kita berdoa kepada Allah, permohonannya adalah terhindar dari yang namanya siksa api neraka. Nah, yang kedua yang kita mohonkan kepada Allah itu adalah terhindar dari siksa kubur ya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa beberapa hadis Rasulullah SAW macam-macam siksa kubur itu antara lain, yang pertama menurut riwayat Anas bin Malik, dipukul dengan palu besi di antara dua telinganya sehingga kemudian dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi siksa kubur itu berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik itu dipukul dengan palu besi lodam di antara dua telinganya sampai kemudian dia berteriak-teriak, didengar semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian riwayat dari Barok bin Azib itu adalah siksa kubur itu adalah udara panas dan beracun dan dihimpit kuburan hingga kemudian bengkok semua tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah itu diserang oleh 99 tinin. Tinin itu adalah 70 ular yang memiliki 7 kepala yang kemudian menghisap hingga hari kiamat. Itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya hasan. Jadi kita bermohon kepada Allah terhindar dari azab kubur atau siksa kubur itu. Nah, kenapa kemudian tidak didengar siksa kubur itu? Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan dulu,
bahwa siksa kubur atau azab kubur itu tidak terdengar oleh manusia dan jin, cuma terdengar oleh makhluk yang lain, adalah untuk menguji keimanan seseorang itu terhadap masalah gaib, ya. Karena kalau kemudian itu diperdengarkan, semua akan menjadi takut. Mungkin kalau siksa kubur itu terdengar, mungkin orang banyak yang ke masjid itu. Tidak ada yang santai-santai ngaji terus, tidak mau banyak melakukan maksiat dan dosa itu. Nah, itu ujian, apakah kita yakin dengan keimanan pada hal yang gaib itu atau tidak. Yang kedua adalah untuk menutupi aib jenazah. Jadi kalau kemudian ketahuan, nanti orang bilang, oh itu disiksa sudah. Jadi untuk menutupi aib jenazah, dan sekaligus juga memberi ketenangan kepada keluarga jenazah. Nah, kemudian yang terakhir itu hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Karena kalau kemudian Allah memperdengarkan itu, bagaimana kemudian anak-anak akan semangat untuk belajar. Semua mungkin ada yang tidak mau sekolah itu. Sudah, saya mau zikir saja, saya sudah mau ngaji saja. Yang mau makan juga baru engkau tak bisa ngakan lagi di ngaki ini. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah, lalu kemudian tidak diperdengarkan itu kepada kita, di samping ujian keimanan kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya yang memang harus kita perhatikan, sekedar mengingatkan kembali bahwa di antara penyebab siksa kubur yang secara spesifik Rasulullah sebutkan adalah dosa namimah dengan dosa tidak membersihkan kehormatan kita atau kemaluan kita pada saat selesai buang air kecil. Jadi ketika melewati dua kuburan itu Rasulullah menyatakan ini disiksa bukan karena dosa besar. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang satu ini suka ngadu domba orang. Wa amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Sedangkan yang satunya ini tidak suka bersuci pada saat kemudian selesai dari buang air kecilnya itu. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali, saya ulang kembali mengingatkan, di dalam kitab Ahwalul Qabrinya beliau menyebutkan kenapa dua dosa ini spesifik disebut di alam barzah atau alam kubur, karena memang alam kubur itu adalah awalu manazilil akhirah. Jadi alam kubur itu adalah awal pertama masuk menuju akhirat. Jadi sebelum akhirat adalah alam barzah, alam kubur. Pengantar menuju alam akhirat itu adalah alam kubur. Sedangkan nanti di akhirat, dosa yang pertama kali akan dilihat oleh Allah terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan. Sedangkan hak Allah yang nanti pertama kali akan dihisab adalah sholat. Maka karena alam barzah itu atau alam kubur itu adalah pengantar menuju akhirat, maka pengantar kita sholat itu adalah suci dari hadas, najis. Jadi orang-orang yang tidak biasa bersuci ini disiksa di alam kubur. Sedangkan pengantar terjadinya pembunuhan itu adalah karena provokator, mengadu domba, manas-manasi, jadi kemudian sampai membunuh. Jadi itulah yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa kemudian dua dosa ini secara spesifik disebutkan. Karena namimah itu suka ngadu domba itu adalah awal pembunuhan. Sedangkan sholat yang nanti akan dihisab pertama kali itu adalah dimulai dari kesucian. Nah, barangkali ini buat perhatian kita ya, bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari yang namanya disiksa di alam barzah atau alam kubur. Nah, kemudian yang ketiga adalah permohonan berlindung kepada Allah dari fitnatil mahya wal mamat. Jadi fitnah, ujian-ujian kehidupan dan ujian-ujian kematian. Kita tahu bahwa fitnah kehidupan dunia ini sangat luar biasa. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ujian-ujian hidup yang kemudian bisa membawa bencana kepada kita, bermohon kepada Allah. Dan yang terutama adalah fitnah kematian ini. Jadi fitnah kematian itu adalah saat ajal akan tiba.
Ini luar biasa ya, saat ajal akan tiba itu. Maka di kitabnya Imam Al-Qurtubi itu At-Tazkirah itu, saya baca tentang bab setan datang pada saat orang mau meninggal dunia. Jadi hebatnya setan yang sudah memproklamirkan diri untuk menyesatkan manusia itu, saat kita pun sudah tidak berdaya karena kita sudah berada dalam posisi mau meninggal dunia, setan itu beraksi masih. Aksi setan itu diantaranya disebutkan nanti kalau sudah mau mati itu, ada seorang yang ketika mau meninggal itu setan datang dan menyerupai ayahnya, menyerupai ibunya juga. Bayangkan itu, orang-orang yang dicintai datang. Jadi setan itu datang di sebelah kanan itu berupa orang tua kita, bapak kita. Bayangkan kalau kita selama ini sudah mendoakan orang tua karena kita sayang, lalu orang tua kita datang di sebelah kanan kita, cong gitu bahasanya. Ternyata aku yang sayang sama kamu, aku yang sudah membesarkan kamu, membiayai kamu. Ternyata yang benar itu setelah bapak meninggal ini ternyata agama Yahudi, jong. Sudah mati dalam keadaan Yahudi saja. Bayangkan dalam kondisi tidak berdaya, kita didatangi orang yang kita cintai dan mengatakan kita mengajak pada Yahudi. Ini luar biasa fitnah kematian menjelang sakaratul maut ini. Tidak berhasil itu di sebelah kiri ibu kita. Mungkin ada yang membenci sama bapaknya. Lalu yang datang itu ibunya. Cong, setelah ibu meninggal, ibu sayang sama kamu. Sudah merawat kamu sampai membesarkan, melahirkan kamu. Siapa yang kemudian tidak sayang dalam kondisi kita sudah tidak berdaya itu? Lalu ibu kita mengatakan, ibu sudah pergi dan ternyata yang benar itu adalah Nasrani, Jong. Sudah kamu mati dalam keadaan Nasrani. Itu berbahayanya di situ fitnah kematian itu. Ya. Atau orang-orang yang kita cintai datang. Nah, kalau saya gambarkan ada orang yang mencintai perempuan atau mencintai laki-laki sampai asmaranya itu luar biasa hatinya. Lah itu tiba-tiba datang pada saat kita sakaratul maut. Bayangkan itu dalam kondisi lemah lalu mengatakan, sudah kamu udah usah baca la ilaha illallah, pasti kamu akan baik. Itu adalah fitnah menjelang kematian. Nah, oleh karena itu doa yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita baca itu. Inilah kaitannya dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Baca doa ini terus. Ini bagian dari terhindar dari fitnah kematian, karena menjelang kematian itu luar biasa. Kalau ini adalah diajak oleh orang-orang yang kita cintai. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi itu, ada orang-orang yang kemudian tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah itu dikarenakan lisannya orang ini suka, senang, gemar, senang dan gemar membeber-beberkan dan menceritakan aib orang lain. Nah, disebutkan oleh Ibnul Jauzi itu, saat engkau kemudian bisa menjaga lisanmu dari membeber-beberkan, gemar dan senang membicarakan orang lain karena Allah, maka nanti pada saat kamu mau meninggal dunia dan mau bertemu dengan Allah, Allah akan mudahkan lisanmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun bila mana kamu kemudian senang, gemar, senang, suka membeber-beberkan aib dan merasa senang dengan itu, maka nanti Allah akan tahan lidahmu untuk bisa kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada juga yang kemudian fitnah kematian itu yang didasarkan kepada dosa yang dilakukan berulang. Dia tobat berulang lagi, hati-hati ya. Di kisahnya mi'atu kissatin wa kissati fi anisis salihin itu disebutkan bahwa Mansur bin Ammar itu bercerita, saya punya teman saya itu orangnya banyak dosa, banyak maksiat, tapi lalu kemudian tiba-tiba dia berubah jadi orang baik.
Dia sholat malam, ngaji, puasa, pokoknya rajin lah, berubah jadi orang baik. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian saya tidak melihat teman saya itu lagi. Terus saya cek beritanya, ternyata dia sakit. Setelah itu kemudian saya berziarah, saya ikut ingin datang ke rumahnya untuk menjenguk dia. Kondisinya bagaimana? Itu ceritanya Mansur bin Amr. Setelah sampai di rumahnya, ternyata orang ini dalam kondisi sakit dan agak tidak bagus ya, fisiknya tidak bagus, juga badannya juga tidak bagus. Sambil sudah matanya sudah tidak bisa melihat. Ketika ditanya, wahai saudaraku, kamu kenapa? Gitu. Terus kemudian dia cuma melirik saja. Lalu kemudian dia mengatakan, Mansur bin Amr itu mengatakan, sudah kalau kondisimu begini banyak-banyak tahlil ya, banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Lalu kemudian orang ini terbelalak, lalu kemudian mengatakan, aku sudah tidak bisa mengucapkan tahlil itu. Lalu kagetlah kemudian Mansur bin Amr, la haula wala quwata illa billah, masyaallah. Kenapa? Apa yang terjadi pada kamu? Mana salatmu itu? Mana ngajimu itu? Mana salat malammu yang sudah kamu lakukan terus itu? Lalu kemudian dia mengatakan, Allah sudah menghentikan lidahku untuk bisa mengucapkan kalimat tahlil itu. Masya Allah. Lalu kemudian dia bercerita, semua yang aku lakukan itu, salatku, puasaku, ngajiku, hanya untuk aku disebut orang baik. Aku hanya ingin dibilang orang baik sama orang, bukan karena Allah. Jadi aku sholat, aku ngaji, itu bukan karena Allah, tapi supaya aku disebut orang baik. Saat aku sendiri, aku melakukan maksiat, tapi kalau di banyak orang aku tidak. Maka suatu saat aku sakit, katanya orang ini, cerita akhirnya. Saat aku sakit, lalu karena sudah parah, lalu kemudian saya nyuruh sama putri saya, ambilkan mushaf Quran. Ya Allah, demi mushafmu ini, sembuhkan saya tidak akan mengulangi lagi. Ketika sembuh, diulangi lagi. Sakit lagi kedua, pakai mushaf Quran lagi, diulangi lagi. Sampai yang ketiga kalinya juga begitu. Dan yang keempat sakit ini, sampai sekarang sakit ini, dia cerita, saat aku kemudian bersumpah lagi dengan Al-Quran ini, aku tidak akan mengulangi lagi dosaku. Lalu aku akan baca Al-Quran itu, lalu tiba-tiba Allah membuat mataku tidak bisa lagi membaca Al-Quran itu. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu sudah tidak kelihatan. Sampai lisanku pun tidak bisa untuk mengatakan la ilaha illallah, padahal itu gampang. Tapi aku sudah tidak bisa, Allah sudah menyetop itu. Saat aku bersumpah untuk yang keempat kalinya, tidak akan mengulangi lagi dosaku, tiba-tiba ada suara yang aku tidak tahu dari mana itu. Tiba-tiba ada suara yang menyatakan, tatuba anidz dzunubi idza maritta wa tarji'u lidzunubi idza bari'ta, fakam min kurbatin najaka minha wa kam kasafal bala idza bulita, amma tahsya bi anna sata al manaya wa anta 'alal khataya qad wihita. Engkau bertobat dari dosa-dosamu ketika engkau sakit, tetapi engkau kembali melakukan dosa saat kamu sembuh. Entah berapa kali Allah sudah menyelamatkan dirimu dari kesusahanmu, betapa sering Allah menghilangkan cobaan yang menimpa dirimu. Apakah engkau tidak khawatir kematian menjemputmu, sementara dirimu sedang larut dalam kesalahan? Lalu kemudian katanya orang ini, ketika Mansur bin Amr sudah lama di situ, ketika sudah mau pulang, belum sampai di pintu, ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah perhatian kita bahwa ada fitnah kematian. Jadi fitnah kematian itu dekat pada saat mau sakaratul maut. Itulah yang kita mohon kepada Allah, ya, karena memang kita ini tergantung ending akhir kita. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Ada orang-orang yang selama hidupnya itu jelek, jahat, tapi kemudian waktu-waktu sisa umurnya ternyata dia bertobat sungguh-sungguh dan kemudian kematiannya bagus. Dan kita tidak tahu tentang rahasia itu. Oleh karena itu berdoa kepada Allah
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah bermohonlah kepada Allah agar kamu dilindungi dari fitnah kematian ini, fitnah yang akan membawa bahaya pada saat kita berada di sakaratul maut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setan itu beraksi luar biasa pada saat kita sudah tidak berdaya, tapi setan yang sudah memproklamirkan diri mau menyesatkan hamba-hamba Allah itu ternyata masih beraksi di saat kita sudah tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang ikhlas yang akan dijaga oleh Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah untuk kemudian terhindar dari fitnah kehidupan yang bisa membawa bencana atau fitnah kematian yang membawa akhir kita yang tidak baik. Bermohonlah, berlindunglah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berdoa dari fitnatil masihid dajjal ya. Jadi dinamakan al-masih, masihid dajjal karena masih itu adalah segala kebaikan sudah dihapuskan darinya karena dia sesat, satu matanya saja. Jadi dajjal itu satu mata. Jadi rajulun mamsuhul wajh wal masih, seorang laki-laki yang tak mempunyai mata maupun alis pada salah satu sisi wajahnya dan keadaannya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa karena dajjal itu akan melintasi bumi dalam tempo yang singkat, maka disebut dengan yamsaul ard. Jadi karena dajjal itu melintasi bumi itu cepat sekali, jadi sakti ya. Karena dajjal itu ciptaan yang paling bentuk yang paling jelek itu dajjal. Tapi dia sakti ya. Sehingga kemudian disampaikan sampai kalau ada masa ketemu dengan dajjal itu perempuan-perempuan itu diikat di rumah. Artinya karena perempuan itu kan bawa perasaan, baper. Jadi ketika melihat orang sakti yang luar biasa, oh itu Tuhan. Maka ikat wanita-wanitamu, anakmu, perempuan, istrimu, karena dia akan terpikat dengan kesaktian dan kehebatan dari dajjal itu. Nah, faedah ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari dajjal ini, walaupun itu sudah diajarkan Rasulullah lama, padahal dajjalnya kan belum datang juga. Maknanya adalah supaya generasi ke generasi umat Islam terus ke generasi diingatkan supaya tidak tertipu, karena pasti akan ada itu datang nanti ya. Walaupun tidak terjadi mungkin pada kita, nanti pada anak cucu kita ketemu dengan dajjal pada saat menjelang kiamat itu, tanda-tanda kiamat, paling tidak diingatkan bahwa itu pasti akan ada, sehingga kemudian menjadi terhindar dari fitnah dajjal itu yang berbahaya itu, supaya kemudian ingat. Karena kadang-kadang kita tidak ingat, orang sudah setiap doa kita minta, tapi kadang-kadang di masa yang akan datang menjadi lupa karena hebohnya, karena bingungnya kehidupan masa yang akan datang, sehingga ketika ada orang yang luar biasa saktinya itu disangka Tuhan, diingatkan itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 4 permohonan, 4 perkara yang kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari 4 perkara ini. Kita baca sebelum kita salam atau setelah tasyahud akhir, bermohon kepada Allah dilindungi dari siksa neraka jahanam yang luar biasa dahsyatnya itu, bermohon kepada Allah juga dari siksa kubur, dan salah satu penyebabnya itu adalah namimah, suka mengadu domba dan tidak bersuci dari hadas dan najis. Lalu kemudian bermohon terlindung dari fitnah-fitnah, ujian-ujian kehidupan yang membuat bencana buat kita, dan fitnah kematian yang akan membawa kepada su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Dan yang terakhir adalah perkara dari dajjal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan buat kita untuk menjadi lebih baik dan bisa menjaga diri di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.